Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1868. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Membawaku kembali ke Gunung Huangquan. Aku akan dapat memperoleh kembali tubuh fisikku, dan pada saat itu aku akan dapat memulihkan banyak kultivasiku, dan pada saat itu aku akan dapat membawamu bersamaku dengan kekuatan magisku untuk menyeberangi sungai kematian ini dengan diam-diam, dan lalu pergi langsung ke laut bencana abadi, kata Kaisar Yoming. Maksudmu membiarkan aku membantumu mendapatkan tubuh fisikmu terlebih dahulu dan juga membantumu memulihkan kultivasimu, kata Qin Chen mengerutkan kening. Ya, itu benar, kata Kaisar Yoming. Dia mengangguk dan lalu berkata lagi, ini seharusnya menjadi satu-satunya cara. Namun Qin Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Gunung Huangquan milikmu terletak di sisi lain dunia bawah. Belum lagi hal-hal lain, pergi ke Gunung Huangquan saja akan memakan banyak waktu. Tetapi kita tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, kata Qin Chen. Tapi jika kita tidak pergi ke Gunung Huangquan untuk membantuku memulihkan kultivasiku, tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap sungai mayat hidup yang tak berujung di depan ini, kata Kaisar Yoming. Siapa bilang tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Qin Chen. Dia sangat percaya diri. Hal itu membuat Kaisar Yoming tercengang. Apakah Qin Chen memiliki ide lain? Namun dirinya merasa tidak mungkin. Bahkan di masa kejayaannya akan sangat sulit bagi dirinya di masa kejayaannya untuk bisa melewati sungai mayat hidup dengan diam-diam. Lalu apa yang akan dilakukan anak ini? Xiao, kata Qin Chen. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, boom, segera seorang gadis kecil muncul di sebelahnya, dan itu adalah Xiao. Kakak laki-laki, kata Xiao. Ketika Xiao melihat Qin Chen, senyum manis tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak sedikit bersemangat lalu berkata, kakak, ada apa dengan Anda? Ketika memanggil Xiao, apakah kakak ingin Xiao membantu atau bertarung bersama? Kata Xiao. Qin Chen langsung berkata, Xiao, bisakah kamu membantuku menutupi langit di depanku sehingga aku bisa lewat tanpa diketahui, kata Qin Chen. Cakrawala di depan ini, kata Xiao ketika dia melihat ke depan dengan curiga. Ketika Xiao melihatnya, senyum bingung tiba-tiba muncul di wajah kecilnya. Kakak, sungai di depanmu begitu indah. Dan mengapa Xiao merasa bahwa sungai ini begitu baik? Dia tersenyum dan mengerutkan kening dengan ekspresi bingung di wajahnya. Xiao sedikit bingung. Di saat dia berbicara, dia melangkah menuju langit sungai mayat hidup di kehampaan di depan. Bayangan sungai panjang ini sangat sulit bagi orang-orang kuat di bawah tingkat kaisar untuk melihatnya. Akan tetapi Xiao berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah dirinya bisa melihat sungai panjang itu dengan matanya sendiri. Seketika melihat hal ini, Kaisar Yoming pun tiba-tiba mengubah ekspresinya. Nah, Qin Chen, tirai langit sungai orang mati adalah proyeksi sungai orang mati dan ada hubungan misterius dengan sungai orang mati. Meskipun tingkat kultivasi gadis kecil ini sangat rendah, bagaimanapun juga di dunia kacau sepanjang tahun, jiwa-jiwa mati ditemukan oleh Kaisar Wu Yue dan yang lainnya, maka dia akan mendapat masalah ketika dia menginjakkan kaki di sana. Biarkan dia kembali dengan cepat, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tampak cemas dan memperingatkan. Saat ini Molly juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menatap keluar dunia kacau. Jelas sekali dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak akan dapat melihat langit sungai mayat hidup itu. Akan tetapi untuk beberapa alasan, Molly merasakan dalam hatinya bahwa sesuatu tampak samar-samar muncul di depannya. Langit proyeksi yang menghubungkan sungai mayat hidup, gumam Molly. Dia merasa gembira dalam hatinya. Mungkinkah Raja Bis Api Merah berada di sungai panjang di atas langit itu?
Sementara pada saat ini Kaisar Simei juga telah muncul di sini dengan sungguh-sungguh menatap langit mayat hidup di luar dunia kacau dengan pikiran yang sama seperti di pikiran Kaisar Yoming. Sebagai ahli Kaisar Agung, dia sangat menyadari kengerian langit mayat hidup dan jelas bukan tindakan yang bijaksana untuk membuat khawatir dengan gegabah. Tetapi pada saat yang sama dia sangat yakin dengan Qin Chen. Gurunya itu pasti punya alasan mengeluarkan gadis kecil ini sehingga gadis kecil ini melakukan ini. Di bawah pengawasan semua orang, Xiao Xiao berjalan selangkah demi selangkah ke langit sungai orang mati dan kemudian melangkah masuk. Boom! Di saat Xiao Xiao melangkah ke area di depan, dunia di sekitarnya tiba-tiba bergejolak dan riak-riak hitam yang tak terlihat berdesir keluar. Di langit dan bumi yang awalnya kosong, bayangan gelap sungai panjang muncul seperti Bima Sakti yang gelap tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apakah ini langit yang diproyeksikan oleh sungai orang mati? Kata Seribu Tulang di dunia kacau, dia dan yang lainnya langsung membuka mata mereka lebar-lebar. Langit yang luas di depannya sangat megah seperti tirai tak terlihat yang menggantung dari langit yang tak berujung. Untayan-untayannya menembus dunia seperti penghalang menyebar ke ujung garis pandang, tapi bukan ke tepi. Pada saat ini ketika Xiao Xiao memasuki dunia ini, seluruh langit sungai mayat hidup tampak mendidih dan langsung menjadi gelisah yang sangat menakutkan. Pemandangan seperti itu pun langsung mengejutkan semua orang. Bagaimana situasinya? Sialan bocah Qin Chen, biarkan dia kembali dengan cepat sekarang. Kata Kaisar Yoming. Dia berubah warna dan buru-buru berseru. Orang ini benar-benar mengaktifkan tirai langit sungai mayat hidup. Gerakan seperti itu pasti akan menarik perhatian dari Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue, dan mereka akan segera mengetahui posisi mereka yang ada di sini. Biarkan gadis kecil itu pergi dengan cepat. Kita harus segera pergi dari sini secepat mungkin. Karena begitu Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan tiba di sini, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi lagi. Kata Kaisar Yoming, ekspresinya langsung menjadi sangat cemas. Pada saat ini Seribu Tulang dan yang lainnya juga menjadi cemas. Gerakan di depan mereka terlalu menakutkan. Meskipun mereka berada jauh di dalam dunia kacau, namun semua orang masih dapat merasakan aura yang menakutkan yang mengalir ke wajah mereka. Dan asal-usul di dalam tubuh mereka tampaknya langsung terangsang. Sungai orang mati itu adalah sungai induk dari dunia bawah yang mengandung kekuatan paling mendasar dari dunia bawah. Kekuatan di sini cukup untuk beresonansi dengan makhluk hidup manapun di dunia bawah. Sungguh sungai mayat hidup yang mengerikan. Di tengah kerumunan, Molly mengangkat kepalanya dan berkata seperti itu, jantungnya berdebar-debar. Dirinya tidak fokus kepada langit di depannya seperti Seribu Tulang dan yang lainnya. Akan tetapi Molly mengarahkan pandangannya ke langit tak berujung yang turun ke sungai mayat hidup. Samar-samar dia sepertinya melihat langit tak berujung memiliki sungai yang luas dan dalam di sana, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mengalir melalui seluruh dunia bawah. Hati Molly tiba-tiba tenggelam dengan sungai yang begitu panjang mengalir melalui seluruh dunia bawah. Seberapa mudah menemukan jiwa Raja Bis Api Merah. Dan Molly memiliki firasat bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia dengan gegabah menerobosnya, maka dia pasti akan mati. Qin Chen, tunggu apa lagi? Biarkan dia mundur dengan cepat. Pada saat ini melihat Qin Chen di luar tidak bergerak, Kaisar Agung Yoming berteriak cemas lagi, meminta agar Xiao Xiao segera ditarik mundur. Dia begitu cemas sehingga keringat dingin keluar dari dahinya. Karena jika gerakan seperti ini terus berlanjut, dia khawatir itu pasti akan membuat Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan menjadi mengetahui keberadaan mereka. Di luar dunia kacau, Qin Chen tampak tenang dan sangat santai, karena Qin Chen telah memberitahu Xiao Xiao sebelumnya bahwa dia membutuhkan dirinya untuk tidak memperingatkan siapapun, dan Qin Chen percaya bahwa Xiao Xiao tidak akan gagal untuk mengingat kata-katanya. Xiao Xiao bagaimana? Tanya Qin Chen. Kakak, apa ini? Mengapa Xiao Xiao terasa begitu dekat seolah-olah itu adalah bagian dari Xiao Xiao? Kata Xiao Xiao. Di langit sungai mayat hidup, Xiao Xiao berkata seperti itu. Matanya penuh dengan kebingungan. Dan saat berikutnya, Xiao Xiao mengulurkan tangannya yang muda dan putih. Duar.
Dia melihat tirai sungai mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi yang tampaknya berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berkumpul di sekitar Xiao Xiao, bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, mengalir di sekitar tangan kecilnya. Itu naik turun dengan lambaian tangan kecil Xiao Xiao. "Hei kalian, dengarkanlah, sangat nyaman," kakakku berkata. "Kalian harus diam, dan kalian tidak boleh bergerak. Dan jangan menyebarkan kebisingan di sini, oke?" kata Xiao Xiao. Dia tersenyum. Tubuhnya berputar di bawah sungai cahaya bintang yang seperti tirai gelap. Dan di bawah mata semua orang, seketika, sungai-sungai cahaya bintang yang gelap ini tampaknya penuh dengan spiritualitas dan langsung tenang dengan kata-kata dari Xiao Xiao. Pada saat yang sama, kekuatan sungai mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya seperti burung dan kupu-kupu yang bersorak kepada Xiao Xiao. Nampak itu berputar-putar di sekitar Xiao Xiao. Itu membentuk gambar yang indah. Apa? Bagaimana mungkin? Pemandangan seperti itu pun langsung mengejutkan semua orang. Sungai panjang yang menghubungkan langit dan bumi mengalir deras, seolah-olah bersaing untuk mendapatkan tempat di tangan Xiao Xiao. Dan pemandangan itu sangatlah spektakuler. Apa ini? Apakah ini kekuatan sungai mayat hidup itu? Kata Kaisar Yoming. Dia juga saat ini tercengang, matanya benar-benar melebar. Bagaimana situasinya? Siapakah gadis kecil ini? Mengapa sungai mayat hidup begitu berperilaku baik di depan gadis kecil ini? Bahkan seorang ahli sekuat Kaisar Yoming pun tercengang. Dia tidak dapat memahami semua yang terjadi di depannya. Anda harus tahu bahwa meskipun Kaisar Wuyue dan yang lainnya dapat mengaktifkan sungai mayat hidup dan membiarkannya membiaskan proyeksi, namun itu hanyalah sarana kecil dan tidak benar-benar mengendalikan sungai mayat hidup yang panjang. Dalam sejarah dunia bawah yang luas, kecuali ahli yang legendaris, kecuali dewa dunia bawah, tidak ada orang lainnya yang mampu benar-benar mengendalikan sungai orang mati. Akan tetapi sekarang, Kaisar Yoming benar-benar sangat dibuat terkejut-kejut. Dia benar-benar bertanya-tanya, apa asal-usul gadis kecil yang ditemukan Qin di penjara laut mati ini? Pada saat ini Xiao Xiao akhirnya berhenti berputar. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, segera berdengung. Langit sungai mayat hidup yang awalnya seperti air mendidih pun surut seperti air pasang. Itu menjadi sangat sunyi dan sangat tenang. "Kakak, sekarang sudah tidak apa-apa. Xiao Xiao sudah membuat kesepakatan dengan mereka," kata Xiao Xiao kepada Qin. Segera mendengar itu, Qin pun mengangguk dan memimpin dunia kacau segera keluar dari langit sungai kematian. Boom! Dalam sekejap, merasakan napas di tubuh Qin dan kekuatan dunia kacau, langit mayat hidup di sekitar tiba-tiba bergetar sedikit dan hampir bergetar. Namun pada saat ini, shh, diam. Ini adalah kakak laki-laki Xiao Xiaoku. Kamu tidak bisa melawannya. Jika tidak, Xiao Xiao ini akan marah, kata Xiao Xiao. Dia mengangkat jarinya, membuat gerakan membungkam di dekat mulutnya dan berkata sambil cemberut. Sungai orang kematian yang awalnya merasakan aura Qin mendengar kata-kata Xiao Xiao langsung tenang seketika, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan membuka jalan di depan Qin, memungkinkan Qin untuk lewat dengan tenang. Itu benar-benar berhasil, kata Qin. Dia menghela napas lega. Qin mengetahui dari Kaisar Dewa Nisa bahwa Xiao Xiao adalah roh alami dari sungai mayat hidup. Jadi Qin mencoba ini dan tanpa diduga efeknya benar-benar sangat bagus. Qin segera memegang tangan Xiao Xiao dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kemanapun Qin lewat, langit dan langit jiwa-jiwa yang mati pun menyingkir, memberikan jalan kepada Qin, bahkan menunjukkan rasa hormat yang besar. Nah Qin, siapakah gadis kecil ini? Mengapa sungai mayat hidup mendengarkan perintahnya? Kata Kaisar Agung Yoming di dunia kacau. Dia menjadi bingung. Nanti kamu akan mengetahuinya dengan sendirinya, kata Qin berkata sambil tersenyum. Dan mata Molly di saat melihat Xiao Xiao juga bersinar seperti api. Sambil memegang tangan Xiao Xiao, Qin melewati langit sungai mayat hidup dan lalu tiba di sisi lain Gunung Guiming setelah beberapa saat. Kakak, bagus kan? Kata Xiao Xiao menatap Qin.
Tapi Xiao Xiao merasa ada lebih banyak kekuatan ini di arah dalam. Dan semakin kuat semakin dalam kamu masuk. Kakak, kamu perlu Xiao Xiao. Kamu bisa memanggil Xiao Xiao, kata Xiao Xiao. Mendengar itu Qin Chen pun mengangguk, menyentuh kepala Xiao Xiao, mengangkat dengan tangannya dan segera memasukkan kembali Xiao Xiao ke dalam dunia kacau. Sementara dia memikirkan arahnya dan dengan cepat bergegas menuju Gunung Guiming. Menurut Xiao Xiao akan ada lebih banyak kekuatan tirai langit sungai mayat hidup di dalam, dan itu akan menjadi semakin kuat, dan arah itu kebetulan adalah lokasi laut bencana abadi. Dan dengan cara ini, Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan sengaja memblokir lokasi laut bencana abadi, dan semakin dekat mereka ke laut bencana abadi, maka akan semakin kuat pengawasan mereka. Hal ini membuat jantung Qin Chen pun bergetar sedikit dan alisnya berkerut. Jika Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan hanya berpikir bahwa laut bencana abadi menakutkan, jadi mereka menutupnya dengan ketat, maka itu tidak akan menjadi apa-apa. Namun, jika mereka berdua telah menebak sesuatu dengan sengaja memblokir laut bencana abadi, maka meskipun mereka tiba di laut bencana abadi, maka tidak akan semudah itu bagi Chen Sisi untuk masuk dan menyembuhkan dirinya dengan aman. Pergi dan temui Kaisar Abadi terlebih dahulu. Kaisar Yao Ming dan yang lainnya telah meninggalkan dunia bawah terlalu lama, dan mereka mungkin tidak lagi memahami situasi dunia bawah saat ini. Dan karena Kaisar Abadi berada di bawah komando permaisuri Ming Yue, dan dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, maka orang itu seharusnya telah mengetahui banyak hal dan juga rahasia di sini. Wush, Qin Chen pun berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang dari langit. Dan ketika Qin Chen bergegas ke istana Kaisar Abadi di Gunung Guiming, saat ini di dunia kacau, Molly meninggalkan tim dan menemukan Xiao Xiao sendirian. Dia bertemu dengan Xiao Xiao. Di dunia kacau, desa tempat tinggal Goa dan yang lainnya berada saat ini nampak dikelilingi oleh rumah-rumah kayu. Sejumlah besar kultivator berkumpul di sini dan di sini nampak makmur. Setelah memasuki dunia kacau, kultivator ini terus menanam rumput kematian di lereng bukit di sekitar, dan ini adalah misi dan pekerjaan mereka. Setelah sekian lama, lereng bukit di sekitar desa kini dipenuhi dengan rumput kematian yang rimbun, dan bintang-bintang bersinar seperti sungai berbintang di malam yang gelap. Rumput kematian adalah tanaman khusus di dunia bawah yang mengandung napas kematian. Napas dunia bawah yang dipancarkan oleh rumput kematian ini tidak hanya dapat memberikan pelatihan bagi para kultivator ini, tetapi juga memberikan sejumlah besar napas dunia bawah ke dunia kacau. Pada saat itu, bahkan setelah Qin Chen meninggalkan dunia bawah, napas dunia bawah di dunia kacau akan terus mengalir. Dan itu juga dapat menyatu dengan napas dunia yang di lautan kosmik. Pada saat ini sekelompok penduduk desa sedang menggunakan cangkul spiritual untuk menggemburkan tanah di lereng bukit di kejauhan. Xiao Xiao dan Goa juga ada di sini. Mereka juga menggunakan cangkul spiritual. Meskipun karena status kultivasi mereka tidak perlu bekerja sama sekali, namun mereka tetap melakukannya dengan kerendahan diri sendiri. Dalam kata-kata mereka, kehidupan yang begitu indah diberikan oleh Tuan Muda Chen, dan mereka harus membayar dengan kerja keras dan juga kontribusi mereka terhadap Tuan Muda Chen. Saat ini di samping mereka berdua, Molly berdiri dengan hormat dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Di kejauhan sekelompok penduduk desa saling memandang dan berbicara tentang satu sama lain di saat mereka bekerja. Siapa orang ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kemudian Molly pun angkat bicara. Adik perempuan, aku tidak tahu apa yang kukatakan sebelumnya, kata Molly dengan cemas. Kakak, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, kamu dapat berbicara dengan kakak, dan kakak Qin Chen akan memintaku untuk melakukannya. Dan jika kakak Qin Chen memberiku perintah, maka aku akan melakukannya. Adapun sisanya, Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Kakak laki-laki Qin Chen, dan kamu berteman, dia pasti akan membantumu dalam urusanmu. Di sini Molly ingin meminta bantuan dari Xiao Xiao, akan tetapi Xiao Xiao sangat sulit untuk dimintai bantuan, dan dia akan bergerak ketika kakak
Qingchen memerintahkannya. Aku tidak percaya bahwa iblis Qingchen dapat menaklukkan gadis kecil ini. Tidak cukup bagiku untuk memintanya melakukan kebaikan. Aku, Molly, harus menggerakkannya, kata Molly. Dia berkata dalam hati. Dirinya pun mulai bekerja keras dan berkeringat deras. Sementara saat ini di daerah Guimingsan, Qingchen terbang dengan cepat. Segera di depan Qingchen, sebuah gunung besar muncul dalam kegelapan. Puncak gunung ini sangat megah dan besar seperti pilar surga, berdiri di antara surga dan bumi memancarkan aura yang mendebarkan. Dan ini adalah Gunung Guiming. Qingchen dengan sekilas mengenalinya. Gunung Guiming di depannya saat ini seperti pagoda besar, lapis demi lapis, bertahan dengan aura tak berujung yang sangat megah. Siapa di antara kalian yang mengenal Gunung Guiming? Tanya Qingchen kepada semua orang di dunia kacau. Semua orang terkejut. Sejujurnya, mereka yang dapat dipenjara di penjara laut mati pada dasarnya tidak memiliki banyak kontak ataupun hubungan dengan para jenderal di dunia bawah di bawah komando 4 Kaisar Agung. Mereka yang memiliki hubungan pasti tidak akan dipenjara. Melihat semua orang yang terdiam, 1000 tulang sangat gembira dan bergegas keluar. Tuan Muda Chen, bawahan pernah ke Gunung Guiming sebelumnya, dan bawahan juga meninggal di dekat sini, jadi bawahan cukup mengenal tempat ini, kata 1000 tulang. Oh, Qingchen mengangguk. Kalau begitu, ikutlah denganku, kata Qingchen. Yah, Tuan Muda Chen, bawahan akan patuh, kata 1000 tulang dengan gembira. Dalam sekejap dia pun muncul di luar dunia kacau, tepatnya di sebelah Qingchen. Pada saat ini, leluhur 1000 tulang tidak lagi merasa lemah seperti saat dia baru saja menangkap Raja Hantu Si Shen. Seluruh tubuhnya saat ini dipenuhi dengan aura hantu, auranya sangat terkendali dan ia telah kembali ke kondisi puncaknya. Belum lagi setelah dirinya melahap sebagian besar asal-usul kaisar, 1000 tulang kini telah menyentuh ranah semi kaisar dan ada aura semi kaisar yang terpancar dari tubuhnya. Namun setelah muncul di samping Qingchen, leluhur 1000 tulang tiba-tiba tampak seperti seorang pelayan. Berdiri di belakang Qingchen merendahkan diri, sepenuhnya menyembunyikan auranya seperti seorang budak tua.